Saya ingin memulai analisis kualifikasi sprint race di Brasil ini dengan melihat posisi ke-13 Hamilton yang menyoroti Ferrari yang terpecah menjadi dua. Ya, di satu sisi, kita memiliki Leclerc yang finish di posisi ketiga dan hampir saja meraih pole position, melakukan penampilan yang sangat baik di luar dari segalanya. Namun, di sisi lain kita melihat Hamilton yang sangat kesulitan, terutama seperti yang kita dengar juga di radio tim, dia mengeluhkan masalah pada ban belakang yang tidak mencapai suhu yang tepat. Ini adalah konsep yang tidak asing bagi Ferrari. Kita sudah sering melihat Ferrari kesulitan dengan ban belakang, terutama ketika ada kondisi campuran, kadang hujan, kadang matahari muncul, sehingga suhu rendah dan terus berubah. Hamilton beberapa kali mengeluh kepada Riccardo Adami, insinyur balapnya, saat dia mengingatkan jarak dari berbagai lawan. Namun itu bukanlah hal penting saat itu. Yang penting adalah bagaimana memanaskan ban belakang tersebut dan bagaimana membuat ban mencapai suhu yang tepat. Riccardo Adami gagal menemukan solusi untuk juara dunia 7 kali itu yang akhirnya tersingkir. Mari kita analisis telemetri dan performa Ferrari. Seperti yang kita harapkan, besok Ferrari akan kuat bersaing untuk podium dengan Leclerc yang mulai dari posisi ketiga. Hamilton, sampai posisi berapa dia bisa capai? Kita bicara tentunya tentang posisi ke-16 West Ham dalam kualifikasi yang mengecewakan, dan setelah itu saya akan menunjukkan data yang sangat menarik tentang pengecualian Max di Q1. Kita juga perlu membahas sprint race dan kontak Piastri dengan dinding yang membuatnya kehilangan kendali atas McLaren-nya. Mari kita lihat semuanya lebih detail. Sebelum mulai saya sarankan like, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Kami akan analisis lengkap dengan telemetri, melihat langkah balapan, saya juga beri pendapat tentang pembalap, dan tentunya kita lihat pertempuran di lintasan. Terima kasih atas dukungannya dan sekarang kita mulai segera. Jadi kita mulai dengan Hamilton yang terlihat jelas bahwa di beberapa momen kehilangan kendali atas mobilnya. Kita lanjutkan misalnya di sini dalam percobaan terakhirnya. Ini adalah percobaan terakhir yang dia lakukan di Q2 untuk mencoba lolos dan masuk ke Q3. Namun kehilangan kendali. Kita lihat di sini ini adalah tikungan di mana dia masuk dengan pelan. Kita juga akan melihat nanti dia masuk lebih pelan dari Leclerc di tikungan terakhir dan tetap saja kehilangan kendali saat keluar. Kita lihat bersama di sini dia tiba. Anda lihat ini kontra setir, terus melakukan kontra setir karena tidak memiliki grip pada ban belakang, dan ini tidak memungkinkannya untuk mendapatkan dorongan yang baik di tikungan cepat ini yang terus berlanjut, yang menuju ke lintasan lurus. Dan di sini Anda kehilangan waktu yang sangat banyak, karena jika Anda kehilangan di titik ini, Anda kehilangan setidaknya 1/10 detik, yang kemudian kita lihat semua jaraknya sangat dekat dan 1/10 detik sangat berharga dalam klasemen. Mari kita lihat bersama-sama klasemen. Saya tunjukkan kepada Anda hasil kualifikasi, dan ini tentunya dengan pole position luar biasa dari Norris di kualifikasi, Antonelli di posisi kedua, dan Leclerc di posisi ketiga. Kita melihat waktu Hamilton di posisi ke-13 dengan 1:10.1, waktu yang jelas lebih lambat dibandingkan rekan setimnya yang mencatatkan 1.98, yang berhasil melakukan kualifikasi lebih baik kali ini dan masuk ke Q3. Di sini kita melihat jarak antara dua pembalap Ferrari yang tidak kita lihat selama beberapa balapan, dan sekarang terlihat ada perbedaan 10 posisi di antara keduanya. Itu benar-benar banyak. Kemudian Verstappen di posisi ke-16, Verstappen tereliminasi di Q1. Dia juga mengalami masalah grip. Banyak pembalap mengeluhkan masalah grip selama kualifikasi, dan Verstappen tereliminasi di Q1 adalah sesuatu yang jarang kita lihat. Saya tunjukkan grafik ini yang sangat menarik karena statistik menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya Max tereliminasi di Q1 murni karena performa, bisa kita katakan. Sudah terjadi beberapa kali bahwa dia dikeluarkan di Q1, misalnya di Rusia pada 2021, di Italia di Monza pada 2019, pada 2018 di Monte Carlo, kemudian di Cina pada 2017, 2016 di Monaco dan sebagainya. Namun itu selalu karena masalah pada mobil, insiden yang tentunya disebabkan oleh kesalahannya, masalah pada mesin, atau waktu yang tidak tercatat dalam kualifikasi. Singkatnya, berbagai masalah eksternal yang mempengaruhi kualifikasi Verstappen dan membuatnya tidak bisa lolos ke posisi lebih tinggi. Ini adalah kualifikasi pertama di mana dia tereliminasi di Q1 dan tidak berhasil melewati serta melanjutkan lebih jauh dari Q1, tetap tereliminasi dalam kualifikasi. Ini adalah data yang sangat penting karena menunjukkan kekuatan Verstappen di luar segala hal, namun dia sangat mengeluh dalam kualifikasi ini mengenai bagian belakang mobilnya, juga karena dia telah melakukan perubahan pengaturan pada Red Bull Verstappen dan ini tidak berhasil.
Kami juga mendengar setelah wawancara pasca kualifikasi bahwa dia menyatakan tidak dapat melakukan lebih banyak lagi. Ini adalah kekecewaan karena bagaimanapun juga dia tersingkir dari kejuaraan, dan besok kita akan menyaksikan kebangkitannya karena dalam sprint race meskipun demikian dia menunjukkan langkah balap yang baik. Dan sebelum saya berbicara tentang sprint race mengenai apa yang terjadi, saya akan menunjukkan juga performa Leclerc. Mari kita lihat para pembalap dibandingkan dengan telemetri. Di sini saya menunjukkan perbandingan Leclerc-Hamilton. Setelah itu kita akan melihat juga yang dengan Verstappen-Norris yang sangat menarik. Namun dari telemetri Leclerc-Hamilton kita benar-benar melihat perbedaan antara kedua pembalap Ferrari yang di sektor pertama hampir sama, identik. Kita melihat jarak waktu di akhir sektor pertama dengan keunggulan 56 milidetik untuk Leclerc, namun tetap dekat. Saya mengambil waktu referensi 1.98 dan 1.10.1 yang merupakan waktu di Q2. Jika kita lanjutkan, kita melihat bahwa jarak Hamilton meningkat terutama di bagian yang membutuhkan keterampilan mengemudi, di mana dia tidak merasa nyaman, di mana dia beberapa kali mengeluh kepada Ricardo Adami bahwa dia tidak bisa maksimal di titik tersebut di lintasan karena bagian belakang mobil terlalu licin sehingga bukan karena kurang presisi. Kemarin kita melihat Ferrari yang sangat understeer yang berhasil diatasi di Maranello sehingga membuat Ferrari lebih homogen dalam pengendalian dan lebih mudah berbelok. Tetapi sebaliknya kita melihat Ferrari yang kurang grip di bagian belakang dan terutama di tikungan terakhir juga kehilangan banyak waktu. Namun di bagian ini, di bagian lambat sirkuit Sao Paulo, kita melihat bahwa di sini Hamilton masuk lebih lambat dan keluar sedikit lebih cepat, tetapi tidak menutupi perbedaan dengan Charles yang justru bisa masuk jauh lebih cepat di tikungan dan membuat perbedaan dibandingkan dengan rekan setimnya. Mari kita lihat Verstappen dan Norris di sesi kualifikasi Q1 dengan selisih 1.496. Kita lihat Verstappen kehilangan waktu di tikungan, bahkan di tikungan 1 ada perbedaan pengereman 7 km, di sini perbedaannya 6 km. Di sini ada selisih 3 km, Verstappen kehilangan banyak, bahkan di sektor pertama mencapai 2/10 detik dan juga kehilangan banyak di sektor tengah. Jadi berbeda dengan Hamilton yang di sektor pertama kurang lebih berhasil melakukannya, Verstappen tidak berada di sektor pertama, kedua maupun ketiga. Dan oleh karena itu mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan disebabkan oleh kurangnya grip pada ban belakang. Kita juga melihatnya di sini, perhatikan penggunaan pedal gas yang tidak konsisten dan ini membuat kita mengerti bahwa dia mengemudi dengan hati-hati dengan banyak kontra kemudi yang kemudian tidak memaksanya ke batas. Kita lihat Verstappen tampak putus asa dalam perebutan gelar, hampir menyerah, selisih poinnya sudah banyak, mulai dari posisi belakang besok, mengejar tidak mudah. Di sisi lain, Hamilton seperti yang saya lihat bukan berarti tenang, tetapi dia paham masalah mobilnya yaitu ban belakang. Dia tahu itu masalah saat kualifikasi dan tidak bisa lebih intinya untuk kurangi jarak dengan rekannya di tim. Namun, dari juara dunia 7 kali, saya harap ada sesuatu lebih dalam kualifikasi, sebuah kilatan. Terutama dalam kondisi campuran ini, dia yang memiliki banyak pengalaman seharusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Harus diakui bahwa Charles lebih menguasai Ferrari SF25 saat ini dan oleh karena itu wajar jika dalam kondisi seperti ini di mana Anda tidak sepenuhnya memiliki cengkeraman yang baik pada ban, Anda tidak tahu seberapa banyak harus memaksakan Charles yang lebih mengenal mobilnya, tahu bagaimana mencapai batas dan tahu bagaimana melakukan modifikasi yang tepat, baik pada diferensial maupun pengaturan keseimbangan rem, sehingga keseimbangan rem dia tahu bagaimana memodifikasinya untuk membuat mobil balap optimal. Dan ini yang harus Hamilton pelajari pada Ferrari, karena ini adalah data penting yang memungkinkan pembalap untuk meningkatkan dirinya. Dia terus bertanya di mana dia bisa meningkatkan kepada insinyur trek Ricardo D'Amice, namun tidak bisa membantunya. Sekarang saya ingin berbicara tentang sprint race. Mari kita mulai dari manuver luar biasa yang dilakukan Leclerc dalam sprint race, karena teman-teman, dalam sprint race Leclerc melakukan manuver menyalip yang luar biasa terhadap Alonso. Mari kita lihat bersama di sini. Di sini dia berhasil mengambil sisi luar dan jika kita mau Alonso masuk ke dalam melaju jauh dan di sini dia menyilanginya. Lihat di sini dia berhasil menyilang 2 kali juara dunia dengan sempurna. Mari kita lanjutkan. Di sini kita melihat bahwa Alonso memberinya sisi luar dan Leclerc mengambilnya sepenuhnya dan kemudian berhasil melewatinya. Intinya, sebuah manuver yang dipelajari dengan baik karena berhasil terus-menerus memotong jalur dan kemudian melewati Alonso. Namun sebelum melewati Alonso, ada juga duel kecil di dalam tim Ferrari antara Hamilton dan Leclerc. Dan saya ingin menunjukkannya karena sangat menarik. Ini menunjukkan bagaimana restart setelah rolling start. Jika kita mau, setelah restart dengan safety car, akan menarik karena kita melihat kedua pembalap Ferrari saling bertabrakan. Sekarang mari kita lihat videonya bersama-sama.
Ini momen intens karena kita lihat mereka sangat dekat. Sebelumnya saya pun akan menunjukkan start Hamilton yang sangat baik yang saya miliki di sini dan kemudian kita akan melihat episode itu. Start Hamilton yang luar biasa di sprint race karena dia berhasil dari posisi 12 untuk memulihkan beberapa posisi dan mencapai posisi ke-8 tepat di belakang Leclerc. Yang di sini berhasil pergi keluar, lihatlah di sini dia keluar dari masalah dan kemudian juga berhasil mengambil posisi dari Stroll. Jadi ini adalah start yang sangat baik dari Hamilton. Kita berharap besok ketika dia memulai dari posisi ke-13, dia akan berhasil melakukan start yang baik karena dia bisa mendapatkan posisi dengan mudah dan itu akan berdampak lebih sedikit pada laju balapannya. Yang kita tahu Ferrari kesulitan ketika ada udara kotor untuk mempengaruhi ritmenya sendiri. Jadi kita akan melihat sedikit tentang ini besok. Apakah Ferrari akan mampu mengekspresikan ritmenya dalam kecepatan balapan? Saya juga akan menunjukkan sedikit bagaimana Ferrari tampil dalam kecepatan balapan di sprint race. Ini yang mereka tunjukkan. Kita lihat Red Bull, Mercedes, terutama Mercedes dan McLaren punya ritme lebih baik. Red Bull punya ritme bagus, lebih baik dari Ferrari. Ferrari punya ritme terburuk di antara semuanya. Jadi ini agak mengkhawatirkan. Harus dikatakan mereka juga lebih berat dibanding lawan. Jadi mungkin dalam pengelolaan ban, mereka lebih baik di Ferrari dibandingkan mungkin dengan Mercedes yang mungkin akan lebih menderita dalam pengelolaan ban. Perhatian kepada Kimi, teman-teman, karena dia mulai di posisi kedua, dekat dengan Norris. Norris lebih fokus pada kejuaraan daripada menang, jadi Kimi mungkin bisa mengejar kemenangan. Juga Leclerc mulai dari posisi ketiga, mungkin dengan start bagus bisa menekan Kimi, yang tidak memulai dengan baik hari ini di sprint race. Dan perhatikan bahwa Norris mungkin bisa berlari sedikit lebih konservatif. Karena melihat sekarang klasemen yang berubah setelah Piastri mundur di sprint race, kita memiliki Norris pemimpin 375 poin, kemudian Piastri 356, lalu Verstappen ketiga 326 poin. Jadi terdapat perbedaan sebanyak 9 poin antara kedua pembalap McLaren dengan Piastri yang telah melakukan kesalahan yang sangat serius. Mari kita lihat bersama-sama. Kesalahan ini sangat merugikan Piastri dalam perebutan gelar juara dunia dan menunjukkan betapa pentingnya pengalaman di Formula One. Di sini kita lihat statistik terbaru Piastri. Ada satu kali gagal finish di Baku, posisi keempat di Singapura, posisi kelima di Austin, gagal finish di sprint Meksiko, posisi kelima di balapan Meksiko, dan gagal finish di sprint Brasil. Jadi jelas bahwa Piastri telah melakukan beberapa kesalahan kecil dan dalam beberapa balapan terakhir, performa yang kurang memadai dibandingkan dengan Norris. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi Norris yang dapat beradaptasi lebih baik dengan kondisi lintasan yang bervariasi, baik itu campuran, hujan maupun cerah. Baiklah, Norris tampaknya lebih mudah dalam menyesuaikan McLaren-nya dibandingkan dengan Piastri yang tampaknya mengalami lebih banyak kesulitan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah wawancara Piastri yang memberikan komentarnya mengenai kesalahan yang telah dilakukannya, di mana dia mengenai bagian air tersebut. Saya harus mengatakan bahwa insiden yang terjadi pada hari ini, di mana dia mengenai genangan air di tepi lintasan, adalah sedikit karena ketidakberuntungan Piastri juga. Dan di sini kehilangan kendali mobil balap, tidak bisa mengendalikannya lagi, menabrak pembatas dan selesai. Hanya beberapa sentimeter perbedaan dan Anda bisa membuat jalur yang lebih agresif dan sebaliknya berisiko kehilangan kendali dari mobil dan menabrak dinding, dan itulah yang terjadi pada Piastri. Dia dengan tepat menjelaskan bahwa itu juga karena banyak ketidakberuntungan, namun dari seseorang yang bisa menjadi juara dunia, Anda mengharapkan dia bisa memprediksi situasi ini dan mencoba menghindarinya. Tentu saja dia sial, tetapi mungkin dia bisa lebih berhati-hati dalam situasi tersebut karena kondisinya campuran dan menghindari terlalu agresif pada curb sejak awal. Seorang pembalap berpengalaman mengerti kapan harus menyerang curb dan kapan lebih baik untuk menjaga jarak. Ketika Anda adalah pembalap yang lebih muda, seperti dalam kasus ini Piastri, bahkan dibandingkan dengan Norris, lebih sulit untuk memahami kondisi, dan dalam kasus ini dia melakukan kesalahan kecil ini. Dan ini sebenarnya adalah kesalahan yang cukup kecil. Mari kita perhatikan bagian ini bersama-sama karena sangat menarik untuk diperhatikan. Di sini juga terlihat dengan sangat jelas bagaimana, sebagai contoh, Antonelli mengamati Piastri yang telah membuat kesalahan pada bagian ini. Mohon maaf, bukan itu pandangannya. Di sini Norris yang mengambil curb, namun ada Piastri. Maaf, Antonelli yang menghindari untuk mengambil curb karena dia memperhatikan Piastri yang mengambilnya dan kemudian menabrak dinding. Yang di sini terlihat 3 pembalap yang mengambil Cordolo tersebut, dan selain itu 3 pembalap muda, bisa kita katakan. Jadi disinilah kesalahan yang dilakukan oleh ketiganya.
Di sini kita punya Piastri, ya, Hülkenberg, dan Colapinto. Hülkenberg pembalap berpengalaman, tapi Piastri dan Colapinto pembalap muda. Kita perhatikan di sini mereka benar-benar mengambil jalur dalam situasi ini dan melakukan kesalahan yang serupa ketiganya di tikungan ini. Kimi menyadari kesalahan yang dilakukan oleh Piastri dan berhasil sedikit lebih melebar untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Sungguh luar biasa sekali Kimi dalam situasi tersebut karena dia juga bisa saja menabrak tembok, tetapi tidak. Ini dia, saya memiliki rekaman videonya. Ini dia, Kimi melihat bahwa Piastri kehilangan kendali atas mobilnya, dan dalam hal ini kalian bisa melihat dia tetap berada di luar, tidak mengambil curb di bagian dalam karena ingin menghindari melakukan kesalahan yang sama, dan dia sangat-sangat luar biasa di sini, sangat-sangat luar biasa. Kimi karena berhasil menghindari situasi yang berpotensi sangat berbahaya. Dengan mengatakan itu, saya juga ingin menunjukkan bentrokan antara dua pembalap Ferrari. Mari kita cek ada atau tidak. Dan kemudian juga hasil dari sprint race. Kompetisi antara para pembalap Ferrari ini memang sangatlah menarik. Apabila saya sudah memilikinya, saya pasti akan menunjukkannya kepada Anda. Namun jika belum, saya akan menunjukkannya besok karena saat ini saya belum siap sepenuhnya. Jadi kita akan lebih banyak membahas hasil dari sprint race karena hasilnya cukup penting. Kemudian kita juga akan melihat tentunya susunan grid untuk balapan. Namun, perlombaan sprint ini memperlihatkan bahwa kejuaraan dunia ini hampir mencapai akhir karena di sini kita memiliki hasil-hasil dari sprint race. Mohon maaf, ini adalah kualifikasi sprint. Ya, ini adalah perlombaan sprint. Oke, dan berikut adalah hasilnya dengan Norris di posisi pertama, Antonelli di posisi kedua, Russell di posisi ketiga, kemudian Verstappen di posisi keempat, yang sampai saat itu juga telah sedikit menjaga jaraknya dengan Norris, Leclerc di posisi kelima, Alonso di posisi keenam, Hamilton di posisi ketujuh, Gasly di posisi kedelapan, namun Piastri tidak ada di sini. Norris telah menjalani balapan yang sangat sempurna dari sisinya dan saat ini dia begitu terfokus dalam kondisi ini sehingga dia tidak dapat memberikan pernyataan. Dia ingin tetap fokus pada gelarnya yang ingin dia raih hingga akhir musim, dan Piastri sebaliknya menunjukkan bahwa dia tidak dapat menahan tekanan saat ini, dan di sini terlihat seorang Norris yang luar biasa. Teman-teman, perhatikan Norris karena dia benar-benar sedang menjalani akhir musim yang sangat mengesankan. Di sini saya tunjukkan juga insiden Piastri dan sudut lain yang sangat menarik, sangat bagus, yang benar-benar mengambil genangan air di dalam. Lihat di sini dengan roda depan kiri dan kehilangan kendali. Di sini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah kondisi campuran di mana benar-benar sulit memilih jenis ban meskipun kondisinya kering, tetapi ketika menggunakan ban medium itu adalah compound yang sedikit lebih dingin karena lebih keras dibandingkan dengan soft, jadi lebih sulit. Pasti siapa yang memilih ban soft dalam sprint race memiliki lebih banyak kemudahan dalam memanfaatkannya. Pada batasnya memiliki ban yang lebih hangat dan itu membantu. Ini adalah grid untuk balapan besok. Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Ajar, Russ, dan Lawson. Kami juga soroti performa dua Racing Bulls. Ajar di posisi kelima, Lawson ketujuh. Berman juga tampil sangat hebat di posisi ke-8, sungguh mengesankan karena sebelumnya di Q1 dia sempat berada di posisi pertama. Dia benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa. Jika kita lihat dibandingkan dengan konsol, rekan setimnya tereliminasi di Q1 tepatnya di posisi 17. Hamilton di posisi 13 dan Verstappen di posisi 16. Kita akan melihat bagaimana mereka bangkit seperti yang sudah saya tunjukkan juga dari kecepatan balapan di sini. Hamilton memiliki kecepatan balapan yang tidak terlalu bagus dibandingkan dengan Verstappen yang lebih baik. Jadi mungkin Verstappen akan bangkit besok dibandingkan Hamilton yang akan sedikit lebih kesulitan juga dalam menyalip karena Ferrari sedikit lebih berat dibandingkan yang lain. Jadi perhatikan juga hal ini. Intinya itu semua yang ingin saya sampaikan dan kita akan lihat besok bagaimana balapannya. Saya harap Ferrari bisa naik podium. Leclerc luar biasa. Mari kita tekankan performa Leclerc yang melakukan sektor pertama yang sangat baik, dan dibandingkan dengan yang lain sebenarnya dia melakukan sektor pertama yang bukan fuksia, bukan yang terbaik karena Norris yang melakukannya, tetapi di antara yang terbaik. Jadi banyak hal baik untuk Charles dan kita akan lihat besok bagaimana balapannya. Menurut saya Norris tidak tahu apakah dia memiliki ritme untuk menang dan jelas memiliki mobil yang lebih unggul, namun dia juga tidak memiliki kebutuhan ini dan cukup berada di depan Piastri. Memperpanjang di kejuaraan tentu tidak merugikannya. Kita akan lihat juga Leclerc di posisi ketiga yang mungkin bisa mencoba beberapa manuver menyalip di awal, dan kita akan lihat Hamilton dan Verstappen untuk bangkit dari belakang. Juga Alonso di posisi 11, dia juga si singa tua yang akan mencoba bertarung di depan. Beritahu saya di komentar prediksi Anda. Saya bilang tidak, saya bilang Norris yang menang. Pokoknya saya bermain aman. Kemenangan Norris. Kedua saya bilang Leclerc. Dan ketiga Piastri menurut saya. Tetapi kita akan lihat juga besok. Dan beritahu saya juga prediksi Anda, apa pendapat Anda tentunya tentang kualifikasi sprint race.
Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like, berlangganan, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran. Di sini dari Lasa, semua kita jumpa di video berikutnya.